Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wahidil Panggabean dalam motivasi terbaik. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang ketika saya diultimatum oleh redaksi majalah Forum Keadilan Jakarta agar mampu mewawancarai dua tersangka pembunuh abang kandung dalam tahanan Polres Kampar pada tahun 1995 dalam waktu 180 menit. Sementara perjalanan dari kota Pekanbaru ke Polres Bangkinang sudah mencapai waktu sekitar 60 menit. Tetapi di perjalanan saya kemudian mengalami musibah, bocor ban sepeda motor saya, dan terpaksa saya menggiring sepeda motor itu sepanjang 15 km memakan waktu lebih dari 1 jam. Terpaksa saya melakukan sebuah tindakan darurat, tetapi ternyata akhirnya saya berhasil mewawancarai kedua tahanan itu. Bagaimana strategi saya? Dengarkan kisah ini. Pada tahun 1995, itu adalah awal karir saya di majalah Forum Keadilan Jakarta, sebuah majalah kawakan yang dipimpin oleh Karni Ilyas yang sekarang menjadi Presiden Indonesia Lawyer Club. Pada waktu itu saya masih merupakan wartawan magang untuk daerah Riau. Pada waktu itu ada terjadi pembunuhan yang saya baca di koran daerah. Kemudian saya mengusulkan itu kepada redaksi, tetapi ternyata rapat sudah ditutup. Kemudian besok paginya saya menelepon redakturnya Budi Kusuma. Budi Kusuma mengatakan, tidak perlu kau usulkan itu lagi, segera kerjakan dan saya tunggu sebelum jam 17 sore ini. Padahal waktu itu sudah jam 9 pagi hari. Kemudian saya yang pada waktu itu baru saja mengkredit sepeda motor bekas, segera bergegas berangkat naik sepeda motor dari Pekanbaru menuju kota Bangkinang di mana Polres Kampar dan kedua tahanan yang membunuh abang kandungnya itu ditahan. Tetapi dalam perjalanan 29 km menuju Bangkinang, tiba-tiba ban sepeda motor saya yang bagian belakang, ban belakangnya itu bocor, kemudian kempes. Saya kemudian berjalan ke sebuah pasar yang namanya Danau Wingkuang. Di sana ada tempel ban, tetapi ternyata sudah tutup. Kemudian masyarakat di sana mengatakan, coba Bapak berjalan lagi 5 km arah sana. Ternyata juga tidak buka. Kemudian saya tanya lagi warga, coba Bapak, ada desa Kampar, di pasar itu di depan galon minyak SPBU ada sebuah bengkel ban sepeda motor, dan coba tempel sana. Saya berjalan lagi 5 km lagi, sudah 10 km. Ternyata juga tidak buka. Terakhir orang itu bilang, coba Bapak berjalan ke arah air tiris sekitar 5 km lagi. Itu artinya 15 km saya harus jalan kaki. Sementara waktu terus berjalan. Kemudian saya berjalan kaki, terus menggiring sepeda motor sampai di suatu tempat itu, segera dibongkar itu ban sepeda motor saya. Ternyata ban sepeda motor itu, bagian dalamnya itu, sudah bocor kian karena bekas, kemudian ditempel dengan handiplas. Kemudian segera saya buka, hari sudah jam 11, kemudian saya naik sepeda motor ngebut menuju Polres Kampar. Sampai di Polres Kampar, saya segera melapor kepada ajudan Kapolres karena yang memberikan izin itu sebenarnya Kapolda. Tetapi di sana juga harus ada izin dari Kapolres. Kemudian saya menemui ajudan Kapolres di ruang tamu. Ajudan Kapolres itu mengatakan, Bapak lihat ini. Ini bapak-bapak para pengusaha, kontraktor, dan pejabat yang akan ketemu dengan Pak Kapolres. Sudah 2 hari, sudah 3 hari. Tetapi belum bisa juga ketemu. Jadi Bapak tidak bisa kalau mau wawancarai Bapak Kapolres pada hari ini. Tunggulah nanti, lusa atau beberapa hari ke depan. Dia padat sekali. Oh begitu ya, saya bilang iya. Oke, saya pergi. Tetapi kalau saya kemudian menyerah, pasti saya tidak akan berhasil mewawancarai tahanan itu karena ada izin dari Kapolres. Kemudian saya datang lagi, berdiri di depan ruang tamu itu, tetapi ajudan Kapolres itu malah memandang saya heran dan sinis. Pak,
Pak wartawan, Bapak Kapolres kan tidak bisa terima tamu hari ini, kok Bapak masih di sini? Jadi saya bilang, saya tersenyum aja, Pak, saya hanya berdiri di sini, apa dilarang? Aku bilang, ya, enggak dilarang. Tapi yang jelas Bapak enggak usah berharap ketemu dengan Pak Kapolres. Saya berpikir pada waktu itu, Kapolres ini namanya Letnan Kolonel Edi Erwin. Pada waktu itu masih memakai pangkat militer ya. Letnan Kolonel Polisi Edi Erwin ini bekas komandan tim komando anti bandit di Medan. Dan dia saya pikir tidak bisa bertahan dalam ruangan sekali 60 menit. Pasti dia keluar. Tiba-tiba memang dia keluar. Begitu dia keluar, saya lambai, saya salam tangannya. Selamat siang Pak Kapolres, apa kabar? Ku bilang. Ya, apa kabar katanya? Saya heran dengan Pak Kapolda tadi malam. Kami ada pertemuan di wartawan ASEAN di lokasi Purna MTQ di Pekanbaru. Ada Kapolres Pekanbaru, ada Pak Kapolda. Dia memuji-muji Bapak. Apa katanya? Dia bilang, itu lihat itu Polres Kampar dalam tempo 2 kali 24 jam dia berhasil meringkus pembunuh abang kandungnya. Oh, dia bilang begitu? Iya. Makanya saya minta izin dengan dia tadi malam. Saya bilang saya mau mencari, ya silakan aja temui Kapolresnya. Mana pula mungkin Kapolda mengatakan begitu. Ah, kau ngarang aja katanya. Nggak percaya Bapak telepon. Nggak mungkin lah saya menelepon dia. Ya, dah. Sekarang maksudmu apa ini sekarang? Saya mengatakan sebenarnya saya Pak mau melakukan wawancara dengan tahanannya. Itu bilang katanya. Dia kemudian merangkul saya dengan tangan kanannya, digiringnya satu tempat, ternyata masuk ke ruangan Kasat Reserse. Pak Dasman waktu itu. Pak, siap komandan. Kata Kasat Reserse. Bawa dulu ini dalam tahanan. Siap komandan. Ya udah ya, Wahyudi. Dia pergi, Kapolresnya pergi. Coba bayangkan bagaimana strategi saya. Saya sudah dinyatakan tidak ada waktu bertemu dengan Kapolres, tapi saya tunggu juga di situ. Kemudian berhasil dan Kasat Reserse memanggil 2 opsir reserse. 1 Marga Tanjung, 1 Marga Nenggolan. Bawa dulu ini wartawan majalah Forum Keadilan ini wawancara dengan pelaku Hotline Hotayan dengan adiknya yang membunuh kemarin. Membunuh abangnya. Kami dibawalah. Saya tinggalkan sepeda motor. Ternyata kedua tersangka sudah dititip di rutan Bangkinang dekat pasar itu. Kami ke sana. Saya dibawa ke sana. Sepeda motor saya tinggalkan. Kami bertiga dengan opsir polisi itu dan 1 mobil. Kemudian itu dipanggil tahanan. Kemudian dibawa ke ruangan. Saya wawancara. Saya foto. Selesai. Hari sekitar jam 12 kurang seperempat. Saya hanya wawancara dan konfirmasi. Karena bahan-bahannya sudah saya dapatkan dari koran daerah pada waktu itu. Tapi tentu saja tidak lengkap. Koran daerah, koran harian tidak mewawancarai pelaku. Hanya mewawancarai Kapolres. Nah, saya wawancarai mereka berdua. Kenapa mereka membunuh abangnya? Karena abang kandungnya ini suka memeras. Menjual harta warisan mereka di Sumatera Utara, kemudian memperlakukan adik-adiknya ini menjadi buruh di kebun di daerah Kampar. Kemudian kedua adiknya ini tidak sabar, tidak tahan diperas. Ketika kakak mereka Boru Panggawian pulang ke kampung, 3 mereka di pondok itu, ketika abangnya lagi minum tuak dan mabuk, mereka bunuh, mereka kampak kepalanya. Akhirnya saya mendapat informasi. Begitu saya dapat informasi, kami langsung kembali ke Mapolres Kampar. Sampai di Mapolres saya ambil sepeda motor. Kemudian saya terbang. Bagai terbang naik sepeda motor ngebut sampai di Pekanbaru. Saya tidak mengetik lagi, tetapi menulis tangan. Langsung saya fax mail berita itu. Saya kirim fax lewat warung telepon. Dan diterima redakturnya di sana sore hari Jumat. Hari Sabtu pagi saya pergi ke Plaza membeli majalah Forum. Saya melihat berita itu sudah ada di dalam rubrik kriminal. Sekarang kita bahas tentang motivasi terbaiknya. Kenapa saya bisa melakukan itu? Yang pertama, saya memasuki dunia wartawan
memang benar-benar berdasarkan panggilan hati. Saya menjadi wartawan bukan karena tidak ada pekerjaan lain, bukan karena kalah menjadi PNS, bukan karena tidak bisa jadi pengusaha. Saya menjadi wartawan benar-benar panggilan sebuah cita-cita yang berasal dari hati saya. Yang kedua, saya bekerja di sebuah majalah kawakan yang memiliki sistem yang sangat profesional. Kita bergerak dari rumah untuk kepentingan jurnalisme, untuk kepentingan peliputan, untuk kepentingan berita. Dari rumah 40 km saja dibayar klaim kita 100.000 satu hari. Semua berita dibayar, klaim dibayar, penginapan dibayar, berita dibayar, foto juga dibayar. Tetapi dengan syarat, jangan coba-coba menerima uang dari narasumber. 10.000 pun Anda bisa dipecat. Perlu Anda ketahui, saya di Riau menjadi wartawan Forum Keadilan karena memang menggantikan seorang yang dipecat karena ketidakjujuran. Oke, itu yang pertama. Kenapa motivasi terbaik itu muncul menjadi sebuah kekuatan dan keberanian? Yang kedua, karena kita memang bekerja secara profesional, bukan mengharapkan uang dari narasumber, bukan mengharapkan ini, bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk mencari kekayaan, bukan untuk memeras. Tetapi kita laksanakan itu benar-benar untuk kepentingan profesi kita, untuk menyampaikan informasi kepada publik melalui media, melalui berita yang kita tulis itu. Dan perlu Anda ketahui, saya tidak pernah bercerita tentang ini dengan Pak Kapolda yang malam itu saya temui di lokasi Purna MTQ Pekanbaru. Cuma memang saya ada ketemu, tetapi saya tidak tahu mengenai berita ini. Tetapi ketika saya sampaikan itu pada Pak Kapolres, saya ketemu dengan Pak Kapolda dan dia memuji Polres Kampar. Wah, dia memang antara indah gitu. Tetapi itu salah satu strategi saya. Strategi saya dalam menembus narasumber, memang sering saya melakukan kebohongan dengan niat baik. Innama a'malu binniat. Akhirnya ultimatum redaksi melalui redakturnya Budi Kusuma, redaktur kriminalitas Forum Keadilan Jakarta Budi Kusuma, bisa saya penuhi dalam tempo 180 menit. Meskipun lewat sepeda motor yang banyak bocor, meskipun ditolak oleh ajudan Kapolres, tetapi akhirnya saya wawancarai, saya foto, dan besoknya berita itu sudah terbit dibaca oleh publik. Demikian, terima kasih.